Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nurhayati Sulaika selaku pengampu mata kuliah Sistem Pengenalan Manajemen. Perkenalkan nama saya Andi Pradana Kusuma. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab dari tugas yang sudah diberikan berkaitan dengan PT Panarap Industri, yang mana ini adalah produsen merek sepatu merek Adidas, maaf, yang berlokasi di Tangerang, Banten. Yang mana eh, soal ini berkaitan dengan sistem pengendalian manajemennya. Langsung saja saya menuju ke soalnya. Baik, di sini ada 10 pertanyaan, yang mana akan saya coba jawab satu persatu. Baik, yang pertama adalah eh, apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Panar Industri yang mengelola risiko penurunan permintaan global dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif. Baik, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah PT Panar Industri telah menerapkan pengendalian manajemen melalui langkah efisiensi biaya operasional, seperti pemotongan upah karyawan dan pelaksanaan PHK massal. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar yang menurun, khususnya dari Amerika dan Eropa. Selain itu, perusahaan juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan terkait pencegahan PHK massal, meskipun akhirnya tetap melaksanakan PHK sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini menunjukkan adanya pengendalian berbasis kebijakan, namun efektivitasnya terbatas pada pengurangan biaya dalam jangka pendek. Meski langkah-langkah tersebut efektif dalam menjaga kelangsungan perusahaan sementara waktu, keputusan ini berdampak negatif terhadap hubungan perusahaan dengan karyawan dan serikat buruh. Pemotongan gaji tanpa diskusi dan PHK massal memunculkan ketidakpuasan serta protes dari serikat buruh yang berpotensi menciptakan konflik jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen. Perusahaan perlu mengembangkan strategi diversifikasi pasar dan inovasi produk agar tidak terlalu bergantung pada pasar global tertentu yang rentan terhadap krisis. Baik, selanjutnya untuk yang nomor dua, soal nomor dua yaitu bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk PHK. Baik, untuk yang nomor dua ini jawabannya adalah sistem pelaporan keuangan memberikan informasi yang sangat penting mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk analisis arus kas, laba rugi, dan beban operasional. Data ini menjadi dasar bagi manajemen untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan menentukan langkah penghematan, seperti pengurangan biaya tenaga kerja melalui PHK. Selain itu, pelaporan keuangan membantu manajemen mengidentifikasi tren penurunan pendapatan akibat menurunnya permintaan global sehingga dapat mempersiapkan langkah mitigasi lebih awal. Pelaporan non-keuangan seperti data produktivitas karyawan, kepuasan kerja, dan keluhan serikat buruh juga penting untuk menilai dampak keputusan strategis terhadap sumber daya manusia. Dengan menggabungkan informasi dari kedua jenis pelaporan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih komprehensif dan proaktif. Namun, dalam kasus PT Panarep Industri ini, kurangnya transparansi dan diskusi dengan karyawan menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelaporan non-keuangan untuk memperkuat komunikasi dan mengurangi potensi konflik. Yang nomor tiga, yaitu apakah PT Panarep Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Baik, PT
Para industri tampaknya belum memiliki sistem monitoring yang memadai untuk mengevaluasi dampak pemangkasan upah dan PHK terhadap eh, kinerja karyawan dan produktivitasnya. Protes dari serikat buruh dan keluhan karyawan terkait pemotongan upah menunjukkan kurangnya perhatian perusahaan terhadap dampak psikologis dan motivasi kerja akibat keputusan tersebut. Sistem monitoring yang lebih baik diperlukan untuk mengukur penurunan produktivitas, tingkat absensi, dan tingkat turnover pasca implementasi kebijakan tersebut. Sistem monitoring yang efektif harus mencakup survei kepuasan kinerja, evaluasi kinerja rutin, serta forum diskusi antara manajemen dan karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mendeteksi masalah lebih awal dan merancang solusi yang sesuai untuk menjaga produktivitas. Selain itu, melibatkan karyawan dalam proses monitoring juga dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi konflik di masa depan. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 4, yaitu sejauh mana PT Panarep Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Baik, PT Panarep Industri tampaknya belum secara maksimal melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan strategis. Potongan upah yang dilakukan tanpa diskusi dengan karyawan atau serikat buruh menunjukkan lemahnya komunikasi dan partisipasi mereka dalam proses ini. Akibatnya, kebijakan tersebut memicu protes dari berbagai serikat buruh yang dapat memperburuk hubungan industrial dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Untuk menghindari konflik, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan berbasis dialog terbuka dan kolaborasi dengan serikat buruh. Langkah ini dapat mencakup pertemuan rutin untuk membahas tantangan perusahaan, memberikan transparansi tentang alasan di balik keputusan strategis, serta melibatkan perwakilan buruh dalam komite pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hubungan kerja, tapi juga membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Baik untuk yang nomor 5, yaitu apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global. Baik, hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa PT Panarep Industri memiliki mekanisme feedback yang sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko. Keputusan strategis seperti pemotongan upah dan PHK dilakukan pada evaluasi mengacu pada evaluasi dampaknya terhadap kinerja karyawan dan keberlanjutan bisnis. Akibatnya, perusahaan tidak dapat memastikan apakah langkah-langkah tersebut benar-benar efektif dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Mekanisme feedback yang baik harus mencakup survei kepada karyawan, analisis hasil keputusan strategis, serta penilaian dari pihak eksternal seperti konsultan manajemen atau serikat buruh. Dengan adanya feedback ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan sebelumnya dan merancang langkah perbaikan yang lebih sesuai untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 6, yaitu bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Baik, keputusan strategis seperti PHK massal dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap citra perusahaan. Tindakan ini seringkali dipandang sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola risiko atau mempertahankan stabilitas operasional selama krisis ekonomi. Selain itu, protes dari serikat buruh dan pemberitaan media tentang pemotongan upah
serta konflik internal dapat merusak reputasi PT Pangarep Industri di mata publik, termasuk pelanggan global. Pelanggan yang peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mungkin mempertimbangkan kembali ketika akan berhubungan bisnis dengan PT Pangarep kembali. Untuk memitigasi dampak ini, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan komunikasi publik dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan yang tersisa. Misalnya, PT Panarep Industri dapat menginisiasi program pelatihan bagi karyawan yang terkena dampak PHK atau memberikan kompensasi tambahan sebagai bagian dari kebijakan transisi yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pelanggan global dan memperkuat citra sebagai entitas yang berorientasi pada keberlanjutan sosial. Baik, yang selanjutnya untuk soal nomor 7 yaitu apakah PT Panarep Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk, selain hanya berfokus pada efisiensi biaya. Baik, untuk jawaban yang ketujuh yaitu adalah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, PT Panarep Industri tampaknya belum sepenuhnya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Pemotongan biaya operasional melalui PHK massal menunjukkan fokus perusahaan pada solusi jangka pendek saja, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap komunitas karyawan maupun lingkungan sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip sustainability yang mengedepankan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk meningkatkan penerapan proses keberlanjutan, PT Panarep Industri perlu mengadopsi strategi diversifikasi produk, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pembukaan pasar baru yang lebih stabil. Selain itu, perusahaan dapat memperkenalkan program CSR yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatkan efisiensi energi di lini produksi. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu perusahaan untuk bertahan dari tantangan ekonomi global, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 8, yaitu bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat melakukan PHK massal, dan apakah ada mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan? Baik, untuk jawaban yang soal nomor 8, yaitu adalah hingga saat ini belum ada informasi spesifik yang menunjukkan bahwa PT Panarep Industri memiliki strategi diversifikasi pasar yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, seperti Amerika dan Eropa. Ketergantungan pada pasar global, utama yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, membuat perusahaan sangat rentan sekali terhadap risiko permintaan yang menurun selama krisis. Hal ini tercermin dari langkah reaktif perusahaan seperti pemangkasan biaya dan PHK massal yang dilakukan tanpa rencana diversifikasi pasar yang jelas. Untuk mengurangi ketergantungan ini, PT Panarep Industri perlu mengeksplorasi pasar baru di kawasan Asia atau Afrika, di mana permintaan untuk produk tekstil atau sepatu cenderung stabil atau meningkat. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, seperti sepatu olahraga berbahan ramah lingkungan, untuk menarik konsumen di pasar-pasar yang baru. Dengan strategi diversifikasi yang terencana, perusahaan dapat memperkuat daya saing dan meminimalkan dampak negatif dari penurunan permintaan di pasar global utama. Baik, selanjutnya untuk soal yang ke-8 yaitu adalah apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK.
Baik, untuk jawaban yang 8, 9, yaitu adalah sistem kompensasi dan insentif di PT Panarep Industri tampaknya belum sepenuhnya dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan strategis seperti pemotongan gaji atau PHK. Berdasarkan informasi yang tersedia, pemotongan gaji dilakukan tanpa melalui diskusi mendalam dengan serikat buruh yang mencerminkan kurangnya keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menurunkan moral karyawan yang tersisa, mengurangi loyalitas mereka terhadap perusahaan, serta berpotensi menurunkan produktivitasnya. Untuk memperbaiki situasi ini, PT Panarep Industri dapat merancang ulang sistem kompensasi dengan memperkenalkan insentif berbasis kinerja, penghargaan non-material, atau skema pembagian keuntungan bagi karyawan. Selain itu, perusahaan bisa menyediakan paket pesangon yang lebih kompetitif dan program pelatihan ulang bagi karyawan yang terkena PHK guna membantu mereka menghadapi tantangan pekerjaan baru. Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya dapat memitigasi dampak negatif dari keputusan sulit, tetapi juga membangun kembali kepercayaan karyawan yang tersisa. Untuk soal nomor 10, yaitu bagaimana peran budaya organisasi dan etika dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan. Dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Baik, untuk jawaban yang nomor 10, yaitu adalah eh, budaya organisasi dan etika memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang berdampak langsung pada karyawan, seperti PHK atau pemotongan gaji. Namun, dalam kasus PT Panop Industri, belum terlihat adanya integrasi budaya organisasi yang kuat dan penerapan etika secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan karyawan dan serikat buruh dalam diskusi sebelum keputusan besar dibuat, yang mencerminkan kurangnya komunikasi transparan dan nilai kolaborasi dalam organisasi. Untuk meningkatkan peran budaya organisasi dan etika, PT Pangan Industri perlu menerapkan nilai-nilai seperti keterbukaan, keadilan, dan empati dalam proses manajemen. Perusahaan dapat memperkuat budaya ini dengan membangun saluran komunikasi dua arah yang efektif antara manajemen dan karyawan, serta memberikan pelatihan etika kepada para pemimpin perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan strategis, termasuk yang sulit, dibuat dengan mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dan nilai-nilai etika yang tinggi, sehingga menciptakan kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Baik, itu eh, jawaban yang eh, saya berikan dari soal-soal yang telah Ibu berikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.